Bioteknologi peternakan. Bioteknologi juga dapat diterapkan dalam bidang peternakan. Berikut adalah peran bioteknologi di bidang peternakan, yaitu yang pertama, hibridisasi. Hibridisasi adalah perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat berbeda, tapi masih dalam satu spesies yang gunanya untuk mendapatkan sifat yang unggul. Tujuan dari hibridisasi yang pertama yaitu menghasilkan mutu yang lebih baik, yang kedua menghemat biaya dalam produksi, yang ketiga mempercepat produksi, dan yang keempat dihasilkan individu yang bisa berumur panjang. Nah, ini adalah contoh dari hewan hasil hibridisasi atau persilangan antara dua individu sehingga didapatkan suatu spesies yang sifatnya unggul. Yang kedua yaitu inseminasi buatan. Adalah proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia. Nah, tujuan dari inseminasi buatan ini yang pertama yaitu meningkatkan mutu ternak lokal, yang kedua mempercepat peningkatan populasi ternak, yang ketiga menghemat penggunaan pejantan, yang keempat mencegah adanya penularan penyakit kelamin akibat perkawinan alam, dan yang kelima itu perkawinan silang antar berbagai bangsa atau ras dapat dilakukan. Nah, ini adalah gambar proses dari inseminasi buatan, di mana yang pertama itu kita sediakan dulu induk jantan penghasil sperma, tentunya yang kualitasnya baik. Kemudian kita ambil spermanya, kemudian spermanya itu kita suntikkan ke rahim dari induk betina. Nah, nanti induk betina ini akan mengalami atau kebuntingan sehingga didapatkanlah anak sapi dari hasil inseminasi buatan. Yang ketiga yaitu cloning. Cloning adalah proses menghasilkan individu baru dari jenis yang sama atau disebut dengan proses reproduksi yang identik secara genetik melalui rekayasa genetika. Nah, kita ketahui bahwa rekayasa genetika itu adalah suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup yang tujuannya untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang kita inginkan. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara cloning ya. Nah, tujuan dari cloning ini yang pertama itu dapat melestarikan hewan langka, karena dengan cloning yang tadi hewan yang sulit untuk menghasilkan keturunan itu bisa kita buat hewan tersebut menghasilkan keturunan ya. Yang kedua itu dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan dari peternakan, dan yang ketiga memperbaiki kualitas produksi. Nah, ini adalah gambar proses dari cloning ya. Nah, yang pertama itu kita ambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Nah, kemudian kita ambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Nah, sel telur yang dari ovarium domba betina tadi kita keluarkan inti selnya, kemudian dimasukkanlah nukleus donor dari kelenjar mamae dari domba betina lain tadi ke dalam sel yang dari yang ada pada ovarium domba betina tadi ya. Jadi ini selnya kita satukan, intinya kita masukkan ke dalam sel tadi. Kemudian sel ini akan mengalami yang namanya pembelahan, membentuk embrio. Ketika sudah menjadi embrio, nah embrio ini dimasukkan kembali ke dalam uterus domba yang sebagai donor sel telur tadi ya. Nah, nanti domba betina ini akan mengalami kehamilan sehingga melahirkanlah domba baru ya, domba individu baru yang secara genetik dia sangat mirip dengan domba yang pendonor kelenjar mamae tadi. Bioteknologi dalam bidang kesehatan. Nah, bioteknologi dalam bidang kesehatan juga berperan. Yang pertama itu contohnya produknya adalah antibiotik ya. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang tujuannya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme khususnya bakteri. Contoh dari antibiotik yang sering dikonsumsi oleh manusia itu adalah penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Yang kedua yaitu hormon insulin.
Nah, hormon insulin ini merupakan salah satu produk bioteknologi kesehatan, ya. Hormon insulin ini dihasilkan melalui teknik DNA rekombinan yang digunakan untuk mengontrol kadar gula dalam darah pada pasien diabetes mellitus. Nah, pasien diabetes mellitus ini adalah pasien yang memiliki kadar gula dalam darahnya yang tinggi, ya. Jadi pasien yang terkena diabetes mellitus ini kekurangan hormon insulin di dalam tubuhnya, sehingga perlu mendapatkan hormon insulin dari luar. Peran bioteknologi kesehatan di sini adalah memproduksi hormon insulin di luar tubuh manusia. Yang ketiga yaitu vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Nah, pemberian vaksin ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin itu biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit, tetapi mikroorganisme ini sudah dilemahkan atau dimatikan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen. Antibodi monoklonal ini mirip dengan vaksin, namun biasanya digunakan untuk terapeutik, yaitu untuk terapi kanker tertentu seperti kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker kulit. Bioteknologi lingkungan. Pernahkah kamu mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Nah, bagaimanakah cara mengatasi tersebut? Jika dibiarkan, tentunya ini akan berdampak pada ekosistem laut. Nah, cara untuk mengatasi pencemaran tersebut yaitu dengan bioremediasi, di mana bioremediasi ini adalah proses pembersihan pencemaran lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme. Contohnya bakteri Pseudomonas untuk membersihkan pencemaran air laut yang tumpah oleh minyak, ya. Nah, ini adalah contoh gambar sebelum di bioremediasi dengan sesudah bioremediasi. Bioteknologi forensik. Nah, dalam bidang forensik ternyata bioteknologi juga mengambil peranan, ya, yaitu pada DNA fingerprinting, di mana DNA fingerprinting ini adalah teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA-nya. Kalau dulu mungkin orang hanya menggunakan tes sidik jari saja, ya. Namun seiring dengan perkembangan bioteknologi telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Nah, ternyata bioteknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan, dia juga memberikan beberapa dampak negatif. Yang pertama yaitu di bidang dampak terhadap lingkungan, yaitu mencemari keanekaragaman gen atau merusak plasma nutfah. Yang kedua itu pada bidang kesehatan, ya. Itu munculnya berbagai jenis penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik hasil dari bioteknologi. Yang ketiga yaitu dampak terhadap sosial dan ekonomi. Ini dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran.